لرضا الله وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Khair Ummah, para sepuh tokoh masyarakat, para pemangku wilayah, jamaah sekalian ya insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat luasnya rezeki, dan berbagai kenikmatan yang lainnya yang tentu kita selaku orang yang mengaku beriman kepadanya haruslah mensyukuri atas segala karunia nikmat tersebut. Rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya adalah bukan sekedar menunaikan perintah-Nya. Juga hikmah daripada rasa syukur adalah agar bagaimana Allah melestarikan bahkan menambahkan nikmat tersebut bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembahasan ta'lim sebagaimana biasanya, mari sejenak kita renungkan dan berbelasungkawa atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Betapa Allah dengan segala kuasanya, wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi apapun keadaan yang terjadi di alam dunia ini adalah kehendak-Nya. Maka di hadapan kemahakuasaan Allah tidak ada satupun yang berdaya. Di dalam ilmu tauhid, minal jaizati fi haqqillahi ta'ala fi'lu kulli jaizin aw tarkuhu. Di antara kewenangan Allah atas hak kuasanya adalah Dia, Allah, berwenang melakukan sesuatu atau tidak melakukannya, meninggalkan sesuatu atau melakukannya. Fi'lu kulli jaizin aw tarkuhu. Jadi Allah itu berhak berbuat apapun yang dikehendakinya atau tidak berbuat apapun. Maka puncaknya tidak ada yang bisa, yang layak, yang berhak mengatur kuasa Allah.
Bahkan dikatakan wallahu malikun mutlak wa fa'ilun mukhtar. Allah itu penguasa mutlak dan pembuat pilihan. Malikun mutlak, penguasa mutlak, atau diartikan pemilik mutlak. Ketika seorang raja misalnya, jangan presiden masih di bawah DPR, masih kalah. Seorang raja lah zaman dulu. Ketika membuat kebijakan apapun, rakyat jelata nggak mungkin berani melawan. Sebab kalau melawan dihukum. Kebijakan seorang raja tidak boleh ditentang. Padahal raja ini sama-sama manusia. Tapi kebetulan dia diberi wewenang kekuasaan. Loh, terhadap raja saja yang kebetulan punya wewenang kekuasaan, manusia, rakyat jelata tidak berani. Kenapa kepada Allah berani menentang? Padahal seorang raja menjadi pemimpin juga karena ada rakyat. Kewenangan raja ada batas, tapi tidak ada sedikit pun batas kuasa Allah. Jadi kenapa ada orang yang berani mencampuri urusan Allah? Misal sadar tidak sadar seorang hamba ketika diuji, dia berucap misalnya, ya Allah, saya itu udah ibadah, sholat rajin, masih belangsak baik. No, yang kafir, yang ahli maksiat, kaya raya, tidak beriman. Lo perhatikan, tidak ada rakyat jelata yang berani menentang seorang raja, padahal manusia itu raja. Itu jelas. Kenapa? Karena kasat mata nampak. Lo lebah Allah yang maha segala berani menggugat. Ya Allah, coba ngomong sama raja ngomong begitu, langsung menjara. Sama Allah berani. Kenapa? Karena Allah tidak nampak. Padahal Allah punya kuasa tanpa batas. Malikun mutlak, pemilik mutlak, penguasa mutlak. Malikun mutlak, pemilik. Kita punya barang, kita hak milik terhadap barang tadi. Karena kita menguasai barang itu sebagai pemilik, maka kita bebas melakukan apapun terhadap barang kita. Alam semesta dengan segala isinya itu milik Allah, kepemilikannya. Maka terserah Allah mau diapain. Terserah Allah mau diapain. Lah kita ini kan milik Allah, jadi terserah, ya terserah pemilik mau diapain kita. Ya jangan mengeluh lah. Nah, bukankah berdasarkan iman menyatakan amantu billahi bil qadri khairihi wa syarrihi. Aku beriman kepada Allah, beriman kepada takdir ketentuan Allah yang baiknya maupun yang buruknya. Masalahnya manusia itu kadang yang baik-baiknya doang yang mau, lebah buruknya kagak. Padahal itu semua dari Allah. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan pengarahan berkaitan sebuah ujian kepada manusia, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusibhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan mengujinya. Kita tidak bisa sampai hati misalnya saudara-saudara kita udah tertimpa musibah kita kata-katain. Lah kita siapa memponis macam-macam? Yang maha tahu adalah Allah. Kita berbaik sangka Allah sedang menguji hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk sejauh mana tingkat keimanannya. Sebab kata Kanjeng Nabi, may yuridillahu bihi khairan yusibhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan mengujinya. Seorang anak sekolah saja untuk layak naik tingkat kelas, ujian dulu kok.
layak enggak nih, pelajarannya nyampe kagak. Nah, seorang hamba Allah ketika ingin naik makom tingkatan tertentu di dalam keimanan, ya harus melalui ujian. Manakala dia dengan kesabaran paripurna, layak dia memenuhi keimanan yang lebih. Maka kita berbaik sangka ketika melihat saudara kita tertimpa musibah. Allah sedang memberikan ujian, Allah sedang sayang sama dia. Bentuk sayangnya Allah kadang memberikan ujian agar dia naik gitu loh. Ketika guru memberikan soal ujian bukan karena benci, bukan, karena sayang. Masa lu tong ngejedok baik di kelas itu, ngendok baik kalau bahasa dulu, you naik kelas lah. Bentuk sayangnya ya dengan menguji. Kalau layak dia lulus soalnya, berarti naik kelas. Itu bicara tentang keimanan. Nah, kebetulan pagi hari ini ya, dari hari Jumat saya kurang tidur paling, yang jelas dari hari Jumat kurang tidur. Tadi pagi kebangun jam 4 kurang, lagi kurang enak perut, udah lama di kamar mandi, lagi nongkrong kamar mandi udah azan, astagfirullahaladzim. Dan akhirnya sholat subuh di rumah. Tadi ketika saya sholat jangan salah sangka lah, Ustaz sholat udah cepat kagak ada kunutnya lagi. Sholat tahiyat masjid udah suudon, wah ustadznya sholat subuh kagak ada kunutnya lah. Tahiyat masjid, sholat subuh udah. Jadi kita terkadang menciptakan ujian itu sendiri ya demi kita. Seorang hamba diberi cara untuk sampai pada taraf-taraf ujian dengan puasa, dengan melek malam, dengan aurat, wirid-wiridnya segala macam. Allah dan Rasul memberikan jalan. Dan kalau kita hidup gini-gini baik, kita pingin naik. Sebab secara pribadi tidak ada kepuasan dalam diri ketika mendengar, membaca riwayat para ulama terdahulu, manakala tiap malam zikir, aurat, sholawat sekian ribu, kita ngiri gitu loh. Loh, ulama-ulama dulu juga manusia, masa kita nggak bisa gitu. Cuma mungkin beda sekarang mah. Kalau zaman dulu kan belum ada televisi, belum ada HP gitu ya. Jadi pikir-pikir mah beratan sekarang ujian. Mau berbuat baik banyak banget kudanya. Jadi kalau zaman sekarang hamba melewati berbagai ujian, itu makomnya lebih tinggi daripada ulama dulu. Ya karena sekarang ujiannya lebih gede. Wali yang hidup di kota sama wali yang hidup di gunung ya beda makomnya. Hebatan yang di kota lah. Lah di gunung mah wajar dia khusyuk, kagak ada godaan. Jadi perlu kita itu menempuh berbagai ujian, menguji diri. Jangan hanya urusan dunia saja gitu yang kita pengen naik. Sering baca sirah Nabawi, sirah Nabawi para ulama. Jadi ada kecemburuan, ke ulama itu bisa, kok saya enggak ya. Sholat misalnya sekian puluh rakaat, sekian ratus rakaat dalam satu malam, atau aurat sholawat sekian ribu. Kita perlu cemburu dengan amaliyah para ulama terdahulu. Kalau sekarang kebanyakan orang cemburunya urusan dunia ya, masih anu penyanu. Kalau pingin melalui tingkatan ya begitu. Maka ketika Kanjeng Nabi menyatakan may yuridillahu bi khairan yusibhu, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan mengujinya. Masa untuk naik kelas nunggu ujian? Masa untuk pintar harus nunggu menjelang ujian? Kan gak mungkin seorang siswa belajar beneran karena mau ujian. Kenapa tidak belajar tiap hari, tidak harus karena mau ujian? Masa seorang hamba yang baik akan
meyakini keimanannya hanya karena dikasih musibah. Masa seorang hamba demi menebalkan keyakinan imannya harus nunggu musibah dulu? Kan enggak. Sebagaimana seorang siswa ilok dia rajin belajar karena mau ujian doang. Kan belajar mah mestinya tiap hari. Bukan dia belajar karena besok mau ujian. Seorang hamba ketika keimanannya ingin terus bertambah, terus bertumbuh dan terjaga, ya jangan nunggu dikasih apa? Dia jangan nunggu dikasih ujian, jangan nunggu dikasih gempa bumi, jangan nunggu dikasih kepahitan. Ya jangan logika seorang siswa yang belajar itu karena mau ujian gitu. Padahal kewajiban siswa belajar itu ya tiap hari, bukan karena mau ujian. Itu berhadapan dengan institusi sekolah. Loh, kita berhadapan dengan institusi langsung dengan Allah. Ya jangan nunggu dikasih sakit, jangan nunggu dikasih belangsak, jangan nunggu dikasih gempa bumi dan lain sebagainya baru mempertebal iman. Loh ya hamba yang baik ya tiap saat mempertebal iman itu. Makanya kalau waktu luang baca sirah Nabawi, sejarah-sejarah Nabi, sejarah para ulama-ulama terdahulu, agar jiwa kita cemburu atas amaliah mereka. Nah, karena tadi kalau kita menghendaki kebaikan dari Allah ya jangan nunggu diuji dulu lah. Jangan nunggu diuji dulu. Belum tentu ketika ngedadak diuji kita siap, kadang kaget nggak siap, kagak naik kelas kan rugi. Nah, kalau kita tiap hari mempersiapkan diri kan ketika waktunya tiba ada ujian nggak kaget gitu maksudnya. Jadi, kita sudah terbiasa menanamkan, menjaga keimanan dengan amalia-amalia itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan musibah apapun yang menimpa kita semua, wabil khusus saudara-saudara kita yang di Cianjur dan sekitarnya, Sukabumi dan sekitarnya, mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana Allah berikan kesabaran, Allah semakin mempertebal keimanan mereka. Dan tentu bagi kita berempati, berbagi, saling mendoakan. Dan pribadi kita adalah bagaimana menjadi bahan renungan betapa tidak ada yang mustahil bagi Allah, betapa segala sesuatunya tidak bisa dibantah oleh apapun atas kuasa Allah. Dan tentu kita sadar akan iman tidak harus nunggu diberi musibah. Keimanan harus kita tanamkan, harus kita latih setiap hari sebagaimana layaknya seorang siswa yang wajibnya belajar itu ya setiap hari, bukan karena harus menunggu adanya ujian. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita ngaji seperti biasanya. Pembahasan sebelumnya tuntas selesai rukun sholat ya, kalau tidak salah ya, betul. Ini lanjutannya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani. Ini sudah belum? Sunat-sunat, perkara-perkara yang disunahkan sebelum masuknya sholat itu ada dua perkara, al-adzan wal iqamah. Belum ya? Nah, berarti ini. Jadi sunnah-sunnah sholat sebelum waktu masuknya sholat itu ada dua perkara, syai'ani, al-adzan wal iqamah. Yang pertama adzan, yang kedua iqamah.
Al-adzanu fil lughati, adzan secara bahasa. Al-i'lam, i'lam itu artinya pengumuman, iklan, i'lam. Jadi pengumuman, pemberitahuan. Wa fi syar'i, dan di dalam syariat, maksudnya menurut syariat, adzan adalah dzikrun makhsusun, pitutur yang dikhususkan, zikir spesial, bahasa kita itu maksus itu spesial, syuri'a yang disyariatkan, lil i'lami untuk mengumumkan, bisolatin mafrudatin dengan adanya solat yang diwajibkan. Jadi itu adzan secara syariat. Wal adzanu wal iqamatu masyru'ani, adzan dan iqamah itu dua perkara yang disyariatkan bil kitabi, dengan ketentuan Al-Quran, was sunnati dan hadis, wa ijma'il ummati dan kesepakatan para imam. Qala Allah Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, surah Al-Maidah ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nadaitum lis-shalah, wa idza nadaitum, dan ketika mengundang kalian, lis-sholati, menuju salat, atau ila sholati, menuju salat. Wa qala subhanahu, dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, idza nudiya lis-sholati, ketika dikumandangkan adzan, lis-sholati, untuk salat. Jadi nada itu bahasa Arab. Nah, kita tahunya kan nada itu ya bahasa Indonesia nada gitu ya, suara. Nada itu dengan adzan maknanya sama, yaitu undangan. An-nida artinya seruan. Wal akhbaru, dan hadis-hadis fi dzalika, di dalam perkara adzan dan iqamah, katsiratun, itu banyak. Minha, di antaranya hadis Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, yakni salah satunya riwayat hadis dari Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hadaratis shalat fal yu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Idza hadarat, ketika hadir, maksudnya telah datang, as-sholatu, waktu sholat, fal yu'adzin, maka hendaklah adzan, lakum, untuk kalian, ahadukum, salah seorang di antara kalian, wal yu'ammakum, dan hendaknya jadikan imam di antara kalian, akbarukum, yang paling besar, maknanya yang paling tua. Ini hadis perlu ditafsiri, perlu disyarahi, perlu diperjelas. Nabi ketika menyampaikan ini di hadapan sahabat zaman itu mau tua mau muda paham agama semuanya rata. Lah karena tua muda sama paham agama rata, tentu penghormatan diberikan kepada yang lebih tua. Akbarukum itu lebih tua mananya. Nah zaman sekarang akbarukum tidak lagi bermakna lebih tua. Tua ge baru ge mau alap gitu. Baru ge belajar sholat. Jadi ketika Nabi menyatakan wal ya ummakum akbarukum, dan hendaklah jadikan imam orang yang lebih tua di antara kalian. Ya zaman itu mah para sahabat tua muda ya sama paham agamanya. Ya karena paham sama paham agamanya ya penghormatannya yang lebih tua. Zaman sekarang
Lah tua ge. Beda kan. Maka Imam Syafi'i memberikan pengertian akbarukum di sini lebih besar, maksudnya lebih luas di dalam pengetahuan agama. Itu akbarukum di sini. Rawahu Syaikhan, hadis ini diriwayatkan oleh dua guru, dua syekh. Nah, kalau dalam ilmu di dalam ulumul hadis, kalau ada kata-kata Syaikhan, dua guru, syekh, itu artinya Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu udah masyhur. Artinya hadis ini itu ada di kitab Sahih Bukhari dan ada di kitab Sahih Muslim. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain dikatakan fa'adzana thumma aqima. Kemudian fa'adzana, maka adzanlah, lakukan adzan, thumma aqima, kemudian lakukan iqamah. Wahuma, adzan dan iqamah, sunnatun, hukumnya sunnah, ala sahihi, menurut pendapat yang sahih. Wakila, ada pendapat lain mengatakan fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Wakila, ada yang berpendapat huma, adzan dan iqamah, fi ghairil jumu'ati. Nah, wakila, ada yang berpendapat huma, bahwa adzan dan iqamah sunnatun, itu sunnah, fi ghairil jumu'ati, selain sholat Jumat. Wa fardu kifayatin fiha, dan adzan itu hukumnya fardu kifayah di dalam sholat Jumat. Secara umum mazhab Syafi'i menyatakan bahwa adzan dan iqamah itu hukumnya sunnah, kecuali untuk sholat Jumat, ini fardu kifayah. Apa pengertian fardu kifayah? Kifayah itu artinya mencakup. Kifayah itu artinya mencakup. Ketika sudah ada yang menggugurkan salah satu misalnya, maka yang lainnya tidak terkena hukum. Ya mencukupi tadi, tercukupi. Kifayah itu artinya mencukupi. Ya misalnya sholat Jumat ini, di hari Jumat itu karena pengertian bahwa adzan dan iqamah hukumnya sunnah misalnya, dia lupa bahwa di hari Jumat maka ketika sholat Jumat hukumnya fardu kifayah, nggak ada yang adzan pisan. Nah itu dosa semua, satu wilayah mana ada sekian masjid misalnya nih di desa apa ini, desa apa namanya, Mustika Jaya, nggak ada adzan satupun. Lah dosa semua nih orang Mustika Jaya. Tapi se-Mustika Jaya misalnya ada adzan yang satu aja di Khairul Ummah misalnya, yang lainnya selama suara adzan itu nyampe ke wilayah tersebut, maka wilayah tersebut yang suaranya terdengar gugur kewajiban adzannya. Karena sampainya suatu hukum itu ketika batas suara tadi. Itu yang disebut fardu kifayah. Wahuma wa qadiyatu kalami syekh, penetapan pendapat guru syekh pengarang kitab ini, annahuma, bahwasanya adzan dan iqamah, laisa, keduanya bukanlah, bisunnatin, dengan perkara sunnah, hukum sunnah, fi ghairi sholatil maktubati, di dalam selain sholat yang wajib. Wa huwa kadzalika, yakni seperti sebagaimananya, fala
syar'a yusyari'u fala yusyari'ani. Adzan dan iqamah itu tidak disyariatkan fil manzurati wal janazati. Jadi adzan dan iqamah itu tidak disyariatkan pada sholat nazar, pada sholat jenazah, ya enggak perlu. Begitu pula sholat Id, sholat kusuf enggak perlu. Istisqa enggak perlu. Wat tarawih, sholat tarawih juga enggak perlu. Tsumma sholatul maktubatu in kanat maktubatun fi jama'ati rijalin. Kemudian sholat maktubah 5 waktu. Ketika sholat 5 waktu itu di dalam sekelompok orang, jama'ati rijal, sekelompok orang, fala khilafa fi istihbabil adzani laha, maka tidak ada perbedaan hukum akan kesunahannya azan. Ini membedakan dengan yang sendiri. Ini kan tadi ada sekelompok orang. Kalau sendiri bagaimana? Di hutan, di pedalaman, dewekan nih. Jadi maksudnya tidak ada khilaf sama sekali. Semua ulama bersepakat bahwa sunnah ketika adzan itu hukumnya sunnah ketika ada sekelompok banyak orang. Wa ammal munfaridu, dan adapun orang yang sendiri, munfarid sendiri, dewekan, fi sahra'i, di tempat terbuka. Wa kadza, dan demikian pula fil baladi, di sebuah kota. Di kota tapi dia sendiri, tidak sedang kumpul banyak orang. Maksudnya di kota ya di kontrakan misalnya, di gedung tapi dewekan gitu. Fal yu'adzin aidan, maka tetaplah meskipun dia sendiri disunahkan adzan. Alal madhabi, menurut madhab Syafi'i. Artinya menurut madhab yang lain kalau sendiri tidak disunahkan. Alasannya meskipun sendiri tetap disyariatkan sunnah adzan. Alasannya menurut mazhab Syafi'i ini, li'annahu alaihi salatu wasalam, karena sungguh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Kanjeng Nabi itu pernah ngomong, berucap, li Abi Sa'id Al-Khudri, kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Kanjeng Nabi, inni araka tuhibbul badiyata wal ghanam. Sungguh aku melihatmu, kamu tuh senang berada di pedalaman bersama kambing-kambing. Maksudnya Abi Sa'id Al-Khudri ini seorang penggembala. Aku sering lihat kamu tuh senang di perbukitan, di pedalaman dengan kambing-kambingmu. Ya ngangon maksudnya. Fa idza kunta, maka ketika keberadaanmu fi badiyataka aw ghanamika, di dalam pedalaman, di sebuah pedalaman bersama kambing-kambingmu, fa'adzanta, maka adzanlah kamu li sholati, karena hendak sholat. Farfa, maka keraskanlah sautaka, suaramu, bin nidai, dengan niat panggilan. Artinya beliau menyuruh dia adzan dengan suara keras. Fa'innahu, maka sungguh suara keras panggilan itu, la yasma'u, tidaklah mendengar, mada sautil muadzini, jauhnya suara seorang muadzin, tidaklah mendengar jinun, jin, wala insanun, tidak pula manusia, wala syai'un, dan tidak pula sesuatu, illa syahida, kecuali mereka akan bersaksi, lahu, bagi muadzin, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini madhab Syafi'i yang tetap
menganjurkan atau menyunahkan orang tetap azan meskipun sendiri. Ketika mau sholat dia sendiri nih, ya azan aja, disunahkan azan meskipun. Sebab kata Kanjeng Nabi ini dalam riwayatnya, Nabi itu ngomong kepada Abi Sa'id Al-Khudri, seorang penggembala yang sehari-hari tuh seneng. Jadi ini jarang banget lah ngumpul dengan para sahabat di masjid sholat itu. Nabi itu sering, loh dia nih orang di pedalaman baik, di bukit baik, ngangon baik gitu. Kata Kanjeng Nabi, loh ketika waktunya sholat, lah kamu harus azan, kencangkan suaramu di dalam panggilan azan tadi. Karena suara yang kencang tadi tidaklah mendengar baik itu jin, manusia atau apapun, kecuali mereka akan menjadi saksi bagi si muadzin meskipun di dalam kesendirian pada hari kiamat. Kesaksian untuk apa? Kesaksian atas amaliyah yang baik di dalam kesendirian. Jadi maksudnya siapapun yang mendengar adzannya kelak di hari kiamat akan bersaksi. Ini orang, misalnya ketika di akhirat terjadi sebuah pengadilan, maka kesaksian model begini yang memberatkan timbangan amal baik. Ya Allah, hamba melihat si fulan kalau lagi di mana gitu suka adzan sebelum sholat, itu kan buat kesaksian, menguatkan amalia, menguatkan pahala bagi dia. Wayam bagi rawahul Bukhari, hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wayam bagi, dan seyogianya ayu adzina, seseorang adzan, wa yuqima qaiman, berdiri mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Jadi disunahkan adzannya menghadap kiblat. Falau tarakahuma, nah kalau misalnya dia meninggalkan berdiri, meninggalkan arah kiblat, ma'al qudrati, padahal dia kuasa, soha, ya tetap sah adzannya. Soha adzanhu wa iqamatu, tetap sah. Lakin yakrahu, akan tetapi makruh, illa idza kana musafiran fala ba'sa bi adzanihi raqiban, kecuali ketika dia seorang musafir, tidak masalah, fala ba'sa, tidak masalah, bi adzanihi raqiban, dengan adzannya di atas kendaraan. Nah, namanya di atas kendaraan, nah kalau dulu kan onta gitu ya, kan sambil duduk. Nah sekarang motor atau mobil, lah kan kita mobil nggak tahu arahnya kemana, ya adzan aja gitu, tidak masalah. Ini yang penting juga, walayak ta'u, dan tidak boleh memotong al-adzanu, adzan bikalamin, dengan ucapan, wala ghairihi, dan selain ucapan, wala ghairi qauli salima alaihi, misalnya ucapan salam atas orang lain untuk menjawabnya. Jadi tidak boleh adzan itu dipotong oleh omongan. Ya adzan nggak boleh di tengah-tengah adzan kita memotong rangkaian adzan itu dengan suara-suara yang lain, ucapan-ucapan lain. Atau ketika adzan kita menjawab salam, itu tidak perlu, tidak boleh malah. Awa'atosin, atau menjawab orang yang bersin, nggak perlu. Atau seorang muadzinnya bersin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, nggak perlu. Atau lagi adzan, di sampingnya ada orang yang bersin, di tengah-tengah yarhamukallah, nggak perlu, kita abaikan. Lam yujibhu, maka tidak wajib menjawabnya. Ketika ada orang yang mengucap salam, ketika ada orang yang sedang bersin, tidak perlu. Hatta yufarrigha, sehingga selesaikanlah adzannya. Nah, berbeda masalahnya fa in ajabahu au takallama limaslahatin lam yakrahu.
wa kana tarikan lil mustahabbi, maka jika menjawabnya salam tadi au takallama atau terjadi dialog ketika adzan nih, ngobrol, limaslahatin karena ada kepentingan yang mendesak, lam yakrohu maka tidak masalah. Wa kana tarikan lil mustahab, yang demikian itu dia meninggalkan aturan tadi karena ada sesuatu yang sangat penting, sangat dianjurkan. Misal begini, lagi adzan nih, ada orang nampak sekali tergesa-gesa jawab ngucap salam, lalu bertanya. Ini misalnya Masjid Khairul Ummah ini punya inventaris ambulan. Misal, kebetulan di perumahan ini tidak ada satupun ambulan yang punya kecuali Masjid Khairul Ummah. Mangkaning yang megang kuncinya adalah muadzin. Nampak sekali orang tergopo-gopo datang, si muadzin lagi adzan. Assalamualaikum. Oh, Pak, ini mana kuncinya? Kunci ambulan, mobil ambulan. Orang kalau sudah nampak menanyakan kunci ambulan mobil, ini dipastikan perkara darurat. Ini yang dimaksud limaslahah, tidak masalah. Oh ya, waalaikumsalam. Itu kuncinya di atas lemari nih. Dia boleh lagi adzan tuh kemudian memotongnya dengan takalam tadi, dengan dialog. Alasannya limaslahah, karena ada kepentingan yang luar biasa mendesak. Ini urusan nyawa misalnya, urusan keselamatan. Nah itu tidak masalah, limaslahah, lam yakrahu. Naam, betul. Lau ra'a a'ma yakhafu wuqu'uhu fi bi'rin. Betul, diperbolehkan berbicara di tengah-tengah adzan. Lau ra'a, ketika seorang muadzin melihat a'ma, orang yang buta. Yakhafu, si muadzin tadi takut wuqu'uhu, akan jatuhnya orang yang buta fi bi'rin, di dalam lubang atau sumur. Ini segitu detailnya ulama memberikan contoh. Ini kan zaman dulu, Pak. Zaman sekarang masjid ya tertutup begini. Zaman dulu kalau kita membaca Sirah Nabawi, bagaimana Masjid Nabawi dibangun, itu untuk memberikan batas bahwa wilayah ini masjid, itu cuman gundukan batu doang segini nih, sekelilingnya gitu. Berarti kan ngablak ya. Atau kita adzan di tempat terbuka ya tadi, di lapangan atau di mana. Zaman dulu nggak kayak bangunan nih masjid kayak begini. Lagi adzan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pokoknya lagi adzan aja. Lah di depan muadzin tadi ada orang buta sedang berjalan. Dia muadzin tahu nih orang buta bakal nyuksruk ke sumur atau ke kalen atau ke pokoknya ke lubang yang berbahaya lah. Maka meskipun dia sedang adzan diperbolehkan takalam. Pak, awas, depan ada lubang. Ini limaslahah, diperbolehkan. Wa nahwihi, atau contoh yang lainnya. Wajaba inzaruhu, wajib memberikan peringatan. Malah wajib. Lagi adzan ada orang yang akan menemui bahaya, wajib inzaruhu, memberikan peringatan pada dia. Pak, ada ular, Pak. Misal lagi adzan nih, orang lagi jalan nggak tahu, nih yang adzan malah merhatiin itu, ada ular di depannya. Pak, ada binatang buas. Itu boleh gitu. Wajib inzaruhu, malah wajib memberikan peringatan. Wa yustahabu, dan disunatkan pula ayyakunal muadzinu mutatahhiran, seorang muadzin tadi suci, disunahkan. Itu sunnah. Ya misalnya tergesa-gesa karena waktunya udah tiba, lah kalau keburu wudu mana wudu ge ngantri, adzan aja. Ini dalam suasana normal ya
mestinya bersuci dulu, disunahkan. Wa yustahabu, dan disunatkan pula ayakuna syaitan wa hasuna saut. Disunatkan pula muadzin tadi punya suara yang bagus, suara yang indah. Nah, lebah ini kadang saya tuh paling minder dari dulu, bukannya nggak mau adzan, tahu diri, nggak suara ya begini cempreng gitu ya. Saya dari kecil kalau bukannya nggak berani mental, bukan, tahu diri gitu. Muadzin itu disunahkan suaranya indah, suaranya bagus. Ya masalahnya ini suara panggilan loh. Panggilan sholat, panggilan spesial. Masa aki-aki yang suruh adzan? Laki-aki batuk-batuk kan gak enak gitu. Ya mohon maaf. Justru ketika saya ngatain begini, yang tersinggung mestinya yang muda. Nah, yang suaranya bagus. Bukan nyinggung aki-aki, malah saya lagi ngebela aki-aki nih. Yang mudanya kemana gitu loh. Nah. Wa syartul adzani ayyakunal muadzinu musliman aqilan dzakaron. Syarat muadzin, dia muadzin itu harus orang Islam, harus berakal sehat, harus laki-laki. Lah ngapain juga orang kafir adzan gitu. Lah kan adzan panggilan sholat, dia manggil dia kagak sholat, lah kayak calo. Kemudian berakal, ya wajib yang berakal. Ini yang dimaksud akil itu akal yang sempurna. Mohon maaf, bukan saya merendahkan apa ya. Ada yang rada idiot misal gitu ya, atau yang akalnya rendah. Jangan khawatir lagi adzan terganggu, lah yang terucap lain pak, kan gak enak, lah disuruh adzan nolak gak enak, ya akhirnya maju aja padahal dia belum pernah adzan. Tahunnya kalau adzan itu ada takbirnya gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nadanya kan takbiran itu, padahal mah adzan. Kan bisa ya, cuman jadi orang ada apa ini? Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kayak takbiran gitu nadanya. Ya bener. Lah kan dua kali takbir, dua kali juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah dia taunya karena dia mah jarang ke masjid, sekalinya ke masjid cuman Idul Fitri doang. Ya yang dia terngiang cuman takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi adanya nada takbiran lah. Kan gak enak. Jadi harus yang berakal sempurna dan laki-laki. Itu syaratnya. Tidak boleh perempuan. Ya karena suara perempuan itu sebagian ulama menyatakan juga aurat, bersahwat. Lah laki-laki kan kalau mendayu masih enak, lah perempuan mendayu suaranya kan gak enak banget. Jadi yang terbayang bukan akhirat malah. Nah, kemudian di sini dikatakan ya, wa'lam, ketahuilah, annal adzan muta'alliqun binadharil muadzini la yahtaju fihi ila muraja'atil imam.
ketahuilah bahwasanya azan itu berkaitan dengan pendapatnya muadzin. La yahtaju fi ila muraja'atil imam, tidak butuh, tidak harus nunggu kedatangan imam. Jadi ketahuilah bahwasanya azan itu kita tidak harus nunggu imam dulu. Ntar azannya imamnya belum datang. Enggak, imam itu urusannya dengan qomat, bukan dengan azan. Ya azan aja waktunya tiba. La yahtaju fihi ila muraja'atil imam, tidak membutuhkan seorang muadzin terhadap kedatangan imam. Enggak perlu ditunggu seorang imam, azan aja gitu. Wa ammal iqamatu, adapun iqamat, fatata'allaku biiznil imami, sebaliknya iqamah justru berkaitan dengan izin imam. Ini bicara adab loh ya. Ini di sini siapa yang biasa ngimamin? Kalau ini bicara adab ya. Seorang muadzin misalnya kan biasa sholawatan dulu apa dulu. Lihat, jangan egois. Imam ngizinin enggak? Kita qomat. Cuman kan emang suasananya kadang lihat dulu jamaah, udah pada selesai dulu sholat sunnah gitu ya. Tapi adabnya seorang muadzin atau orang yang qomat itu harus atas izin imam. Nah, kalau di kampung saya masih ingat waktu kecil tuh, kiai saya beliau terbiasa setelah azan kita sengaja dibiarkan sholawatan misalnya. Saya yakin beliau sholat sunnahnya di rumah. Ketika beliau datang, beliau dehem. Itu sebagai kode suruh qomat. Atau mungkin tidak dehem, ada orang yang lihat beliau biasa nepuk Noel si muadzin. Itu sudah menjadi pertanda kedatangan imam sudah siap sholat. Jadi ini wa amal iqamatu fatata'allaku biiznil imam. Adapun iqamah itu punya ketergantungan dengan izinnya seorang imam. Harus nunggu kode imam gitu. Nah, ini bicara adab. Cuman lagi-lagi sekarang kebiasaannya lihat dulu udah pada sholat sunnah belum gitu ya. Atau timernya udah bunyi belum. Imam kayak kalah sama timer. Timer gitu ya. Zaman sekarang mah timer udah bunyi, imamnya belum ada. Nah, kadang teknologi majunya zaman itu lambat laun mengikis adab. Kita percaya itu. Saya itu merindukan kayak orang zaman dulu. Kita kalau lewat depan orang tua membungkuk gitu ya, permisi. Sekarang bocah nyelonong lewat aja. Malah lari-lari depan orang tua. Sekarang ya Allah, perasaan kita, ya kita didik anak kita lah. Itu penting. Jangan terpengaruh tetangga sebelah ta'abud mutlak ilallah. Lah kita membungkuk itu bukan nyembah, bukan, niatnya lihurmah gitu loh. Orang-orang bebal pemikirannya, nggak boleh merunduk cium tangan. Loh Nabi Adam disuruh Allah kok sujud, malaikat iblis suruh sujud sama Nabi Adam. Lihur mah bukan lita'abud gitu. Ya, niatannya lihurmah gitu. Itu saya tuh kadang merindukan hasanah adat istiadat kita yang adiluhung yang mulai terkikis gitu ya. Kita kadang hati itu merasakan kedamaian tersendiri manakala melihat anak yang terjaga sopan santunnya gitu ya. Permisi gitu. Aduh, adem gitu ya. Lah kan nggak mungkin Pak tawuran bocah begitu kan. Orang adabnya tinggi.
Toh zaman dulu senakal-nakalnya bocah takut sama guru, takut sama orang tua. Ya, senakal-nakalnya zaman dulu. Itu penting kita menanamkan akhlakul karimah. Kebetulan akhlakul karimah adat kita Nusantara ini luar biasa, sejalan dengan la'ala khuluqin azim. Luar biasa gitu. Sebab akhlak itu bagian dari tatmainnul qulub, menenangkan hati akhlak itu. Nah kita kan damai gitu lihat orang santun itu, adem gitu. Nah kalau lihat orang songong kan panas kita, pokoknya gitu, kesel gitu. Nah, demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ihwal berkaitan dengan sunnah, dua perkara sunnah sebelum waktunya sholat, sebelum waktunya sholat, atau maksudnya sebelum masuk waktu pelaksanaan sholat. Insyaallah berikutnya akan dijelaskan tentang kalau tadi qoblad dukhul, sebelum masuknya sholat. Insyaallah berikutnya ba'dad dukhul, sesudah masuk di dalam sholat. Apa saja sih perkara-perkara sunnah yang ada di dalam sholat, yang ada di dalam sholat? Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad tentu saja sunnah yang sangat dianjurkan karena perkara ini mengiringi rukun perbuatannya, dan ketika tertinggal harus diganti dengan sujud sahwi. Ada sunnah hayat. Sunnah hayat itu sunnah apa? Hayat itu artinya keberadaan yang mengiringi takbir, intiqal, bacaan-bacaan dalam sholat, termasuk kemarin yang dipertanyakan sama sahabat, mengeraskan suara di waktu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu sunnah kok, nggak wajib. Itu sunnah, sunnah hayat. Atau mensirkan sholat zuhur, sholat asar, itu sunnah. Ya misalnya zuhur asar dikerasin, nggak batal, cuman aneh aja gitu. Orang hukumnya sunnah gitu. Ya jangan coba-coba deh kalau yang belum masyhur mah gitu ya. Ntar dikatain sesat. Jadi insyaallah pada pertemuan berikutnya akan dibahas tentang sunnah-sunnah. Entah itu sunnah ab'ad, entah itu sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu ada 2, sunnah hayat itu ada 15. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ngaji kita pada kesempatan pagi hari ini sedikit banyaknya menambah wawasan keilmuan kita, dan mudah-mudahan wasilah dari majelis ta'lim ini menjadikan hidup kita berkah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.